Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian ini. Kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan orang Kristen merupakan kemerdekaan untuk melayani. Jadi kita diberikan Tuhan kemerdekaan di dalam kehidupan kita supaya kita merdeka di dalam untuk melayani Tuhan. Hanya dalam Kristus seorang manusia bebas dari dirinya sendiri dan dosanya sehingga ia dapat menjadi baik seperti yang seharusnya. Jadi ketika kita boleh baik sebagaimana seharusnya, itu dimungkinkan ketika kita bersama-sama dengan Kristus Bapak Ibu. Itulah kemerdekaan sejati. Jadi kemerdekaan sejati bukan persoalan memuaskan atau bahkan bebas melakukan segala sesuatu. Atau secara khususnya bebas melakukan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Kemerdekaan Kristen selalu diisyaratkan dengan adanya tanggung jawab Kristiani. Jadi jikalau kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan daripada dosa, atau bahkan diberikan kita kebebasan, hak memilih dan hidup, semata-mata semua itu akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi kemerdekaan Kristen selalu diisyaratkan dengan adanya tanggung jawab Kristiani. Tanggung jawab Kristiani selalu diisyaratkan dengan adanya kasih Kristiani. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kemerdekaan, Dia juga memberikan kita tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita adalah hidup di dalam kasih. Jadi hidup di dalam kemerdekaan bukan persoalan hidup bebas melakukan segala sesuatu, tetapi hidup bebas dan leluasa melakukan dan mengaplikasikan kasih kepada sesama. Oleh karena itu kebebasan Kristen dengan tepat disimpulkan bahwa kasihilah Allah dan lakukanlah apa yang engkau sukai. Artinya Bapak Ibu, pernyataan ini merupakan pernyataan daripada Agustinus. Dia katakan, kasihilah Allah dan lakukanlah apa yang engkau sukai. Orang Kristen merdeka karena ia adalah hamba Allah. Ini dia Bapak Ibu. Jadi karena kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah hamba Allah. Di sanalah kita melayani Allah. Jadi kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan menjadi hamba Allah. Kemerdekaan Kristen tidak berarti bebas melakukan apa saja yang kita sukai, tetapi bebas melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita bedakan ya Bapak Ibu sekali lagi. Kemerdekaan Kristen tidak berarti bebas melakukan apa saja, tetapi bebas melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan persoalan pemenuhan daripada jasmani atau daging kita atau hawa nafsu kita Bapak Ibu, kita bebas melakukan ini dan itu, enggak Bapak Ibu. Tetapi kemerdekaan itu adalah bebas melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam hidup ini? Yang pertama yaitu menjadi berkat bagi sesama. Hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Itu yang harus kita lakukan dan kita bebas melakukan itu. Itu maksudnya kemerdekaan Kristiani Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya selalu akan menekankan kemerdekaan kita bukan persoalan saya bebas melakukan apa saja yang saya sukai, saya bebas membentak, saya bebas memfitnah, saya bebas berbohong, saya bebas berzina, saya bebas untuk melakukan hal-hal yang jikalau itu menyangkut harga diri saya bebas melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak Bapak Ibu, bukan kebebasan itu yang diberikan, tetapi kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kemerdekaan yang dilakukan dengan bebas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita meneladani Yesus Kristus. Di sana kemerdekaan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu jikalau Tuhan mengatakan kepada kita
Orang Kristen merdeka karena ia adalah hamba Allah. Jadi orang-orang yang bebas melakukan keinginan dagingnya dirinya, sesungguhnya dia belum merdeka, tetapi dia masih terpenjara oleh keinginan-keinginan daging. Maka sekarang ini bebaskan dirimu, merdekakan dirimu dengan meminta pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu, supaya kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan hidup leluasa melakukan dosa. Kemerdekaan datang ketika seseorang menerima Kristus sebagai Raja dalam hatinya dan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kemerdekaan datang ketika seseorang menerima Kristus sebagai Raja dalam hatinya dan Tuhan dalam hidupnya. Maka masuk kita pada perenungannya adalah, apakah Bapak Ibu mau menjadi orang-orang Kristen yang merdeka? Maka terimalah Kristus di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memerdekakan kami. Kami menerima Kristus di dalam hidup kami dan kami menjadi hamba Allah. Biarlah kami leluasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Hidup dalam kasih, pengampunan, hidup dalam cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami dan damai sejahtera. Bebaskan kami Tuhan daripada penjara kedagingan kami yang senantiasa Tuhan menggerogoti tubuh kami dan itu merugikan kami. Kami biarlah hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, pendengar setia renungan harian ini. Biar dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan bahkan memberikan mereka berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkau kiranya menjawab setiap pergumulan mereka Bapa. Engkau menjawab setiap kerinduan mereka. Cukupkan apa yang boleh mereka perlukan Tuhan. Cukupkan kesehatan buat mereka Tuhan. Dan cukupkan kasih karunia-Mu bagi mereka. Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan bagi pemerintah kami untuk tetap dalam kesejahteraan dan damai di Indonesia ini. Bahkan kami berdoa buat pimpinan gereja-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka dengan penuh hikmat dan segala apa yang boleh dikerjakan para pelayan Tuhan. Biar berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.